Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi aku khawatir, aku takut kalau kalian umat-umatku nanti akan memperebutkan dunia, karena dunia sudah jadi tujuan. Maka Allah, ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, Al-Quran, sudah tidak lagi diindahkan. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hassana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat secara fisik. Tapi perlu kita garis bawahi, tidak semua orang yang Allah titipkan nikmat sehat badan lalu sehat rohaninya, tidak semua. Maka banyak orang yang sanggup bekerja dari pagi sampai sore. Banyak orang yang sanggup bekerja 8 jam full. Tapi untuk mendirikan salat Jumat hanya 30 menit berdiam di masjid, dia tidak mampu untuk mendirikannya. Maka dia adalah orang-orang yang sehat fisiknya, kuat tenaganya, tapi rohaninya sudah lama sakit. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini kita akan sejenak membahas tahapan tantangan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka andai kita bukakan Al-Quran, tidak ada satupun teks di dalam Al-Quran yang langsung memanggil namanya ya Muhammad. Takkan pernah kita jumpai satu ayat pun dalam Al-Quran. Tapi cobalah ketika Allah panggil Nabi Adam, Allah langsung sebut nama Nabi Adam, ya Adam. Allah panggil Nabi Nuh, Allah langsung sebut namanya, ya Nuh, bisalam. Allah panggil Nabi Ibrahim, dia Khalilullah, kekasih Allah, tapi dipanggil dengan nama langsung, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Nabi Zakaria dipanggil dengan nama langsung, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam. Nabi Isa dipanggil dengan nama langsung, ya Isa ibn Maryam. Nabi Musa dipanggil dengan nama langsung, ya Musa la takhaf. Nabi Yahya dipanggil dengan nama langsung, ya Yahya khudil
kitab biquwwah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan mudaththir. Begitulah mulianya sosok Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam aksi nyata, sosok yang Allah saja begitu mengagungkan dirinya ketika dia berdakwah di pasar Makkah. Allah perintahkan Rasulullah berdakwah secara tersembunyi dan terang-terangan. Ketika berdakwah, Rasulullah menghadapi tantangan yang amat sangat luar biasa. Apa tantangan dakwah Rasulullah? Pertama, Rasulullah itu ditantang dengan pembunuhan karakter. Rasul ketika berdakwah, dia langsung dicaci, dia dihina, dia panggil kaum Quraisy ke Bukit Sofa. Awal-awal dia berdakwah secara terang-terangan, dia panggil semua kaum Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau akhbartukum anna khailan bil wadi an tukhira alaikum akuntum musaddiqi." Wahai kaum Quraisy, kalau aku beritahukan kepada kalian bahwa di lembah di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kita, apa kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, "Na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Kami tak pernah menjumpai kau berdusta. Lalu Rasul bersabda, "Fa inni nadhirun lakum." Aku ini adalah seorang nabi, aku ini seorang rasul. Saat itulah awal cikal bakal kemarahan datang. Ternyata kemarahan itu datang bukan dari orang lain, tapi dari Abu Lahab. Maka Abu Lahab berkata, "Tabbat laka, celaka engkau hai Muhammad. Alihada jama'tana, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka asbab inilah turun surah An-Nahl. Cikal pertama Rasulullah dihina langsung oleh Abu Lahab, dilanjutkan oleh istrinya menebar-nebar duri, dilewati jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah, bahkan di depan rumah Rasulullah dia masukkan duri-duri yang amat sangat tajam. Hari-hari yang dilewati oleh Rasulullah, tahap pertama ini penuh cacian, maka Al-Quran merekam cacian mereka semua kepada Rasul yang mulia itu. Awal-awal mereka katakan Nabi Muhammad itu berbohong. Begitu dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat yang keempat. Setelah mereka katakan Nabi Muhammad berdusta, mereka katakan Nabi Muhammad itu gila. Begitu dijelaskan Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6. Setelah mereka katakan gila, mereka katakan Nabi Muhammad itu syair. Dia hanya ucapannya, Al-Quran yang dia baca adalah hasil mimpinya, rekayasa saja, karena dia adalah penyair. Tak cukup mereka caci dengan kebodohan, tak cukup mereka caci dengan gila, tak cukup mereka katakan dia adalah penyair, mereka katakan Nabi Muhammad itu dukun. Begitu dalam surah Al-Haqqah ayat 42. Tak cukup lagi, mereka terus memojokkan Rasulullah. Mereka sebut Nabi Muhammad itu sahirun kadzdzab. Mereka sebut Nabi Muhammad itu tukang sihir yang amat sangat berbohong dan menipu. Ini adalah tahapan tantangan pertama Rasulullah, pembunuhan karakter terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puncak hinaan ini adalah ketika Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf menyuruh Uqbah bin Abi Mu'id untuk meludahi wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahapan dakwah Rasulullah itu dihadapan dengan pembunuhan karakter untuk beliau sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kendorkah dakwah Nabi hanya karena dicaci dan dihina? Tidak. Maka kaum Quraisy mulai memikirkan bagaimana cara agar Islam, agar dakwah Nabi itu dihentikan. Maka tantangan kedua yang dihadapi Rasulullah, seluruh yang saat itu sudah masuk ke dalam Islam, mereka mulai menyiksa. Maka mereka menyiksa Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, dia diikat, perutnya diletakkan batu yang besar, dijemur di bawah terik yang amat sangat panas.
Hibab, sahabat Nabi yang sudah Islam, tangannya diikat, badannya diikat, ditambatkan kepada kedua onta, lalu onta itu dipukul dengan keras berlawanan arah hingga Hibab tubuhnya terbelah menjadi dua. Paman Nabi Utsman bin Affan, sahabat Nabi, pamannya Utsman bin Affan, dikulung dengan ayaman pelepah korma, lalu dibakar hidup-hidup. Keluarga Ammar bin Yasir ditombak oleh Abu Jahal, jantungnya ditusuk hingga wafat saat itu juga. Begitu banyak penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Tahapan kedua yang di hadapan Nabi adalah penyiksaan terhadap sahabat-sahabatnya. Tapi ini yang perlu kita renungkan. Kenapa sahabat-sahabat Nabi di awal Islam imannya begitu sempurna? Mereka mati membawa tauhid. Mereka mati karena iman. Mereka mati mengucapkan la ilaha illallah. Batu, tombak, pedang dihunuskan kepada mereka. Kenapa imannya sempurna? Karena iman mereka diperjuangkan oleh mereka sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tahapan kedua yang dialami Rasulullah, penyiksaan terhadap sahabat-sahabatnya. Berhentikah dakwah Nabi? Tidak. Dicaci, dihina, Nabi tidak berhenti. Sahabatnya dibunuh, dia tidak berhenti berdakwah. Maka tahapan ketiga, dengan harapan kata orang kafir Quraisy, Nabi itu akan berhenti berdakwah. Maka mereka mulai menawarkan. Mereka kirim utusan pemuka-pemuka saat itu. Dia bernama Utbah bin Rabi'ah. Diutus kepada Rasulullah untuk memberikan penawaran. Diberikan harta semaksimal dan sebanyak mungkin. Dipilihkan wanita tercantik dan terjelita. Ditawarkan kedudukan yang maha tinggi. Tapi dengan syarat hentikan dakwah. Ketika kompromi dan tawaran itu diberikan Utbah bin Rabi'ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah engkau sudah selesai berbicara, wahai Abu Walid?" Maka saat itu Rasulullah membacakan Al-Quran surah Fussilat ayat ke-1 sampai ke-14. Inti daripada ayat itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Dia seorang rasul yang kalau mengikutinya akan tentram bahagia, tapi kalau menantangnya maka pasti akan mendapatkan kecelakaan. Karena Rasulullah membacakan ayat itu 1 sampai 14. Tidak berhasil diberikan tawaran, diejek tak mempan, dibunuh, disiksa sahabatnya tak mempan. Ditawarkan kepadanya sesuatu yang hebat menurut mereka, tak mempan juga. Dia terus berdakwah, dakwahnya terus membeludak. Maka ini yang membuat kafir Quraisy menguras tenaga, memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan agar dakwah Muhammad itu berhenti. Maka mereka melakukan tahapan yang keempat. Tahapan keempat, mereka kirim pemuka-pemuka Quraisy, Walid bin Mughirah, Asi bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dikirim di hadapan Rasulullah. Untuk apa? Di sini mereka mulai berkompromi. Kalau tadi diajak tidak mempan, disiksa tidak mempan, diberikan tawaran tidak mempan, mereka coba jalur komunikasi yang baik. Diberikan tawaran. Kata mereka, wahai Muhammad, bagaimana kalau dalam 1 tahun ini engkau menyembah Tuhan kami, Latta, Uzza, Manat. Setelah tahun berlalu, kami yang akan menyembah Tuhanmu. Kalau kiranya Tuhanku mampu menyelamatkan, engkau pun selamat. Tapi kalau kiranya Tuhanmu mampu menyelamatkan, kami pun akan selamat. Tapi tentu tawaran yang diberikan mereka kepada Rasulullah bertentangan dengan misi dakwah. Rasul menolak dengan terang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diejek tidak mempan, disiksa tidak mempan, diberikan tawaran ditolak, diajak kompromi, dia tetap menolak. Maka cara kelima, salah satu menghentikan dakwah Rasulullah adalah jalur dari Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini Muhammad itu tidak disakiti, tidak dizalimi,
manusia disebabkan karena hidup pamannya Abu Talib. Salah satu cara menghentikan dakwah Rasulullah lewat jalur Abu Talib. Maka Abu Talib didatangi pemuka-pemuka Quraisy, pesankan agar Muhammad berhenti berdakwah. Maka Abu Talib singkatnya menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Maka Abu Talib berkata, wahai keponakanku, orang-orang Quraisy menjumpaiku, tolong hentikan dakwahmu. Aku tidak sanggup membebani hidupku, apalagi berbanyak masalah karena engkau, hai Muhammad. Tapi apa jawaban Rasulullah? Kendorkah dakwahnya? Apa jawaban Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas menjawab, "Law wada'u syams fi yamin wal qamara fi shimali." Andai kaum Quraisy itu meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan dakwah ini, mata waktu aku tidak akan pernah meninggalkan misi dakwah ini. Jawaban yang begitu memukau, yang membuat jantung Abu Talib berguncang dengan kuatnya, bergetar jiwanya, hingga dengan semangat Abu Talib pun berkata, ketika Rasul beranjak pulang, maka Abu Talib berdiri. Apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, la yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassida fit turabi dafina. Kalau begitu kuat tekadmu untuk berdakwah, wahai Muhammad, tidak akan sampai tangan mereka menyentuhmu sebelum aku terkubur kaku. Maka pembela dakwah Nabi itu adalah Abu Talib, pamannya sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tapi hari berubah. Lamakah Rasulullah itu dipembelai oleh pamannya Abu Talib? Tidak lama. Abu Talib wafat. Istri tercinta Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah, wafat. Rasulullah seolah-olah kehilangan arah, hatinya terguncang. Maka saat itu Rasulullah tidak ada lagi pembela. Paman yang hari ini membela sudah dipanggil Allah. Maka Rasulullah bergerak ke negeri itu bernama Taif, dengan harapan kalau aku berangkat ke negeri Taif, insya Allah orang Taif akan mau masuk Islam, paling tidak mampu mengobati luka hatiku yang amat sangat sedih ini. Rasulullah sampai ke negeri Taif, dia berjalan kaki, tidak naik onta, berhari-hari Rasulullah baru sampai ke negeri Taif. Tapi ketika sampai di negeri Taif itu, Rasulullah tidak disambut dengan salawat badar, tala'an badr alaina. Rasulullah sampai ke negeri Taif tidak disambut ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga, kalau engkau datang aku jamu engkau sebagai keluarga. Sahlan artinya mudah, kalau kau datang ku mudahkan urusanmu. Tapi Rasulullah tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Dia disambut dengan hujan batu, dia disambut dengan lemparan tulang-tulang unta. Salah satu batu itu mendarat telak di pelipis Nabi. Badannya berdarah, kakinya berdarah, sendalnya berlumuran darah. Saat itu Zaid bin Harithah yang ikut bersama Rasulullah, dia yang akan membawa Rasulullah ke tempat yang nyaman. Mereka terbirit-birit lari hingga mereka berjumpa di suatu tempat. Mereka anggap tempat itu nyaman. Mereka kira tempat itu tempat bisa istirahat. Ternyata tempat mereka istirahat itu kebun anggur. Kebun anggur miliknya Utbah bin Rabi'ah. Dia membenci Rasulullah. Saat itu Rasulullah pingsan di sana. Rasulullah munajat kepada Allah setelah sadar. Ilaika ashku dha'fa quwwah. Ya Allah, segala kelemahanku, wakilnata hillah, segala ketidakberdayaanku ya Allah. Antara engkau Tuhanku, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau Tuhan yang menolong orang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, siapa yang akan menguasai nasibku ya Allah? Aku berdakwah dilempar ya Allah. Apakah aku akan dikuasai musuh-musuhku? Apakah aku akan dikuasai orang-orang yang membenciku dengan wajah marah
Saat itu ketika mendengar doa Rasulullah, maka Utbah bin Rabi'ah mengirim budaknya. Budak itu bernama Addas. Addas memberikan anggur kepada Rasulullah. Ketika anggur diberikan, Rasulullah ingin mencicipi anggur. Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Addas terkejut. Ketika terkejut, Rasulullah bertanya, engkau dari mana? Aku dari Miwawi. Di sana negeri seorang nabi, ada saudaraku di kampungmu itu, dia bernama Yunus bin Matta. Maka Addas terpukau. Dari mana engkau kenal Yunus bin Matta? Dia saudaraku, dia nabi yang diingkari, begitu juga aku sedang dimusuhi oleh umat. Maka saat itu paling tidak Rasulullah bertemu, mengingatkan kisah para pendahulu-pendahulunya seorang nabi Allah, Yunus alaihi salam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, beranjak Rasulullah pulang setelah dilempar, tidak jauh dari tempat itu datang malaikat penjaga bukit menghadap kepada Rasulullah. Ya Muhammad, in syi'ta an atbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mau, aku bisa angkatkan dua gunung besar, Gunung Qubais dan Al-Ahmar, gunung paling besar saat itu. Maka bisa kuangkat, kutimpakan kepada orang-orang Taif yang tadi melempari engkau. Apa jawaban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban ini begitu memukau. Rasulullah berkata, arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Aku berharap ya Allah, mudah-mudahan keluarkan dari tulang-tulang sulbi orang Taif. Hari ini kakek mereka, hari ini ayah mereka, hari ini mereka melempariku ketika aku berdakwah. Keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada engkau ya Allah, dan mereka tidak akan pernah menyekutukan engkau. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lika-liku dakwah Rasulullah begitu menjumpai banyak tantangan dan rintangan. Tapi untuk membedakan secara mutlak bedanya dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di puncak dakwah di kota Madinah, doa beliau untuk kemaslahatan umatnya. Kalau Nabi Nuh lebih dari 800 tahun dia berdakwah, ujung dakwahnya Nabi Nuh berdoa, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan sisakan satupun orang-orang ingkar ya Allah. Sebab kalau masih ada orang-orang yang ingkar, mereka melahirkan anak yang ingkar dan fajir. Puncak dakwah Nabi Nuh munajat umatnya untuk dimusnahkan karena umatnya mengingkarinya luar biasa. Di puncak dakwahnya Nabi Musa pun munajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yara'ul 'adzabal alim. Nabi Musa munajat, dakwahnya diingkari, kedudukannya diingkari. Dia mohon kepada Allah agar hancurkan harta benda umatnya, tutup rapat-rapat hatinya. Mereka tidak beriman sebelum menyaksikan siksa yang pedih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang dilempar, dia yang dicaci maki, dia yang disiksa, dia yang diberikan tawaran untuk mengingkari Allah. Dia tolak, dia dilempar. Apa doanya? Allahumma a'ti qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah malah berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada umatku ya Allah, karena mereka orang-orang yang tidak berilmu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita petik, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebat tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam misi dakwah, hari ini kita sudah menikmati buah-buah dakwah itu. Tidak ada yang mengganggu kita salat berjamaah di masjid ini. Maka buktikan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka cinta kepadaku Allah,
fattabi'uni, ikuti Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti cara hidupnya, dengarkan ucapannya, kaji, kenal dirinya, pelajari sirah-sirahnya, maka Allah akan cinta kepada kita dan mengampuni salah silap, lupa dan dosa kita. Pesan terakhir yang ingin khatib ingatkan kepada kita semua jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi dakwah yang begitu panjang menghasilkan umat Islam yang amat sangat luar biasa. Tapi ingat, jelang beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, wa inni wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ma akhafu alaikum, aku tidak khawatir kepada kalian, an tusyriku ba'di, aku tidak khawatir sedikit pun umat-umatku sepeninggal diriku mereka akan khianat, mereka akan syirik, mereka akan menduakan Tuhan. Aku tidak khawatir umatku syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatir, aku takut kalau kalian umat-umatku nanti akan memperebutkan dunia, karena dunia sudah jadi tujuan. Maka Allah, ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, Al-Quran, sudah tidak lagi diindahkan. Maka Jumat ini mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah, perbanyak salawat untuknya, kaji terus, pelajari dan ikuti sunnah-sunnahnya, hidupkan dalam keseharian kita sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairu wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kita bisa